Jadi ini saya akan jelaskan tata cara pengambilan akta cerai itu di pengadilan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Bertemu lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab, tentunya bersama saya Roy Alminfah. Dan kali ini saya akan membagikan informasi kepada Sobat Ram terkait dengan tata cara pengambilan akta perceraian di pengadilan. Ini saya sampaikan ya, ini khusus untuk orang yang beragama Islam. Karena kalau untuk orang yang beragama non-Islam, itu pengambilan akte perceraiannya bukan di pengadilan tetapi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi berbeda ya. Jadi ini saya akan jelaskan tata cara pengambilan akta cerai itu di pengadilan agama. Sebenarnya apa sih akta cerai itu? Ini juga sering ditanyakan oleh Sobat Ram. Ingat, akta cerai itu adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadinya perceraian. Jangan sampai surat di bawah tangan itu dianggap akta perceraian. Bukan. Jadi akta cerai itu harus diterbitkan, dibuat oleh pengadilan ketika sudah melewati proses persidangan terkait dengan permohonan atau gugatan perceraian tentunya. Perlu diingat, akta cerai itu bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau yang kita kenal dengan bahasa inkrah. Perkara yang telah dikatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap itu adalah jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan dalam hal para pihak hadir, baik penggugat atau tergugat hadir, atau pemohon dan termohon hadir, salah satu pihak atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding, maka selesai sudahlah perkara gugatan itu. Nah, itu kalau para pihak hadir. Tetapi dalam hal para pihak tidak hadir, maka perkara baru inkrah atau berkekuatan hukum tetap terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan itu disampaikan kepada pihak yang bersangkutan yang tidak hadir tadi. Pihak yang telah diberitahu ini tidak melakukan upaya hukum, misalkan ya, banding ataupun perlawanan, misalkan ya, maka semenjak 14 hari tidak ada upaya hukum, barulah putusan itu dianggap telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap, barulah petugas ke pengadilan untuk memproses penerbitan akte perceraian. Akte perceraian tentu pengadilan berbeda-beda. Ada yang seminggu setelah inkrah, ada yang beberapa hari. Tentu itu adalah masalah teknis di pengadilan itu sendiri. Setelah putusan inkrah dan telah diproses penerbitan akte perceraian oleh petugas pengadilan agama, tentu langkah selanjutnya kita datang untuk mengambil akte perceraian itu. Untuk orang yang tidak diwakili oleh kuasa hukum atau pengacara, maka dia harus datang sendiri dengan menunjukkan nomor perkaranya berapa, kemudian menunjukkan identitas dia sebagai penggugatkah atau sebagai tergugat, sebagai pemohon atau termohon, kemudian membayar namanya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, kemudian juga membayar biaya solinan putusan. Untuk orang yang meminta tolong kepada orang lain yang bukan pengacara atau menguasakan kepada orang lain untuk mengambil akte cerai itu, maka di samping fotokopi identitas yang bersangkutan, penerima kuasa dan pemberi kuasa, juga menyerahkan asli namanya surat kuasa bermaterai kalau sekarang Rp10.000, kemudian diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Nah, untuk orang yang menggunakan jasa pengacara, ya tentu sesuai dengan kesepakatan di awal seperti apa. Kalau kesepakatannya penggunaan jasa hukumnya sampai dengan putusan dan sampai pengambilan akte perceraian, maka yang akan mengambil akte perceraian itu adalah pengacara Sobat Ram. Nah, setelah diambil oleh pengacara Sobat Ram, tentu Sobat Ram bisa datang kepada advokat atau pengacara Sobat Ram tersebut untuk meminta akte perceraian sekaligus salinan putusan perceraian tersebut. Demikian penjelasan saya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.